tahun lalu program sore ini diberi judul dengan khobar, yakni kajian harian bulan Ramadan, atau tahun lalu yakni mimbar, majelis ilmu menjelang berbuka. Kalau tahun ini panitia PDL membawa sebuah nuansa baru yakni takdib. Apa kepanjangan takdib? Ya, taklim dekat iftar bersama. Yang insya Allah pada sore hari ini akan diisi oleh guru kita bersama, Dr. Muhammad Ardiansyah, tentang bahaya banyak makan menurut Imam Al-Ghazali. Apa saja sih bahaya banyak makan? Apakah dengan itu kita tidak usah makan sama sekali? Terus apakah makan nasgor tengah malam itu boleh dan baik bagi kesehatan? Nah, insya Allah semua itu akan dibahas tuntas oleh beliau. Karenanya tanpa memperpanjang kalam lagi, mari kita simak bersama-sama penjelasan beliau dengan seksama. Jangan sampai terlewat, dicatat semua, sebab cukuplah kenangan saja yang berlalu, tetapi jangan dengan ilmu. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ta'lim kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ta'lim kita pada sore hari ini menjadikan kita dapat ilmu yang bermanfaat. La hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Baik, santri-santri sekalian, kemudian juga teman-teman yang menyimak dari Facebook, ya, atau kalau nggak punya Facebook, nanti insya Allah ada rekamannya di YouTube At-Taqwa, ya. Kita sore hari ini mulai program yang namanya takdib, ya, taklim dekat iftar bersama. Jangan diganti taklim dekat iftar banyak. Itu beda cerita tuh kalau jadi iftarnya banyak, ya. Nah, karena taklim dan saya juga memang sukanya ngaji aja gitu. Makanya saya dalam kesempatan sore ini ingin menyampaikan saja apa yang ada di kitab Ihya Ulumuddin, tapi tidak semua, karena kalau semua ini butuh beberapa kali pertemuan, ya. Hanya spill dikit-dikit gitu, ya. Jadi sedikit-sedikit dari isi kandungan Ihya, ya, supaya kalian tahu betapa kitab Ihya ini sangat agung, sangat tinggi isinya, kualitasnya. Ya, hanya orang-orang yang tidak paham Ihya saja yang kemudian mencela, menjauhi, melarang, mengutuk, bahkan ingin membakar. Nah, itu nggak paham Ihya dia. Jadi kalau dia tahu Ihya, apalagi sudah sering berinteraksi dengan Ihya, maka dia tidak akan bisa jauh-jauh dari kitab Ihya. Setelah Quran tentu saja kitab-kitab ulama kita, termasuk salah satunya Ihya Ulumuddin ini. Nah, saya mengambil beberapa poin, beberapa penggal bagian dari kitab Ihya ini. Totalnya ada 40 kitab. 40 kitab. Ini tapi 40 kitab dicetak oleh Darul Minhaj jadi 10 jilid, ya. Ini jilid kelima. Ya, totalnya ada 10, ya.
Jadi untuk menghatamkannya lumayan lama. Ya, tapi total dalam isi kitab itu ada totalnya 40 kitab semuanya ya. Jadi kalau mau menghatamkan butuh waktu lumayan. Kalau satu kitab butuh 1 tahun, berarti 40 kitab butuh 40 tahun. Ya, kurang lebihnya gitu. Tapi bisa dihatamkan kurang dari 40 tahun insya Allah bisa. Nah, di dalam kitab Ihya ini ada kitab yang ke 23 kalau secara urutan ya. 23 dari kitab Ihya Ulumuddin namanya kitab Kasris Syahwatain. Kitab menghancurkan, mematahkan dua syahwat. Ya, syahwat apa? Syahwat makan dan syahwat kemaluan. Ya, jadi syahwat seksual itu nanti di sini. Cuma kita tidak membahas yang satu, kita akan sedikit membicarakan tentang syahwat makan. Makanya tema yang kita ambil adalah bahaya banyak makan menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, kebiasaan Imam Al-Ghazali kalau menulis kitab Ihya itu beliau selalu memulai kitabnya itu dengan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang dibahas akan beliau sampaikan. Itu biasa tuh semuanya. Banyak. Kemudian setelah Al-Quran, beliau akan menyampaikan hadis. Hadisnya juga banyak. Ya, dan saya nggak mungkin bacakan semuanya hari ini ya. Setelah hadis, ya, dengan macam-macam kualitas lah. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi semuanya memiliki dasar ya. Kemudian baru Imam Ghazali menyampaikan athar. Ya, athar itu pandangan-pandangan dari ulama, baik dari generasi sahabat, tabi'in, atau ulama-ulama salaf sebelum beliau. Jadi seperti itu. Baru Imam Ghazali akan memberikan pandangan-pandangan beliau, penjelasan-penjelasan, analisis dari pembahasan yang sedang dibicarakan itu. Nah, itu yang membuat setiap pembahasan di kitab Ihya ini menjadi menarik karena beliau bisa membawakannya dengan sangat indah ya bagi yang paham, tapi kalau nggak paham ya nggak enak juga. Oke, saya ambil satu poin-poin saja ya. Kalau dari ayat Quran, kita sering mendengar ayat yang berbunyi kulu washrobu wala tusrifu gitu ya. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Itu kan ayat yang mendasari. Jadi kita bukan nggak boleh makan, bukan nggak boleh minum, yang nggak boleh itu berlebihan. Jadi kalau kita lihat di situ ayat tadi ada 2 perintah tapi 1 larangan. Ya. Perintahnya perintah makan dan minum, kulu washrobu. Larangannya 1 saja, jangan berlebihan. Jadi sebenarnya itu udah cukup buat kita makan silakan, minum silakan, tapi jangan berlebihan. Karena ini momen Ramadan pas. Ya, saya pikir ini pas betul dan di awal pula sehingga ini menjadi peringatan buat kita semua, termasuk buat saya pribadi, agar tidak berlebihan makan. Kan bulan Ramadan nggak puasa Ustadz, betul, siangnya nggak puasa, ya, tapi malamnya, malamnya kadang-kadang makannya banyak. Ya, padahal nih kita dari pagi tadi udah nahan nafsu ya, udah nahan syahwat nggak makan dari sahur, subuh sampai maghrib. Bisa tuh kita nggak makan. Nanti begitu maghrib, mulai deh tuh makan. Untuk kalian di pesantren nih, kalau kalian nggak di pesantren, mungkin ada yang keluar nih sore-sore nih ngabuburit nyari apa nih? Lontong, ya apalagi kolak, apalagi risol, pastel, ya es kelapa, sop buah, gitu ya. Waduh, itu kira-kira kalau begitu caranya makannya tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak. Itu baru takjil. Ya, itu baru takjil, baru muqaddimah, belum makanan inti. Kalau tambah makanan inti nanti habis itu makan lagi nasi, ya pakai lauknya ayam, apalagi telur atau apa gitu ya. Oke, udah 2 tuh.
Nah, terawih. Ya, habis terawih tadi masak nasi goreng, ya. Gitu. Sebenarnya itu bukan nanya ke kalian, itu pengalaman Bang Faros waktu masih mondok dulu ya. Dia termasuk chef yang tidak jadi. Jadi pengen ikut Master Chef gagal, akhirnya jadi ustadz di sini. Ya, insya Allah dia masak masak ilmu saja ya, tidak masak di dapur sana ya. Oke, jadi akhirnya kita kalau kita begitu model hidupnya, Ramadan tidak akan membuat kita berkurang makan, tapi malah tambah banyak. Ya. Dan akhirnya begitu Ramadan, berat badan kita bukan turun, tapi malah naik. Padahal nih dari tadi pagi nih kita, daripada subuh sampai sekarang, itu udah turun tuh 1 on. Begitu nanti maghrib naik 5 kilo. Kenapa? Makanya terlalu banyak. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berlebihan. Nah, saya ambil satu hadis dari kemudian hadis ya. Nabi yang dikutip oleh Imam Ghazali, kata Nabi apa? Ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batni. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia, oleh anak Adam yang lebih jelek, yang lebih buruk daripada perutnya. Ya, jadi wadah tuh banyak. Misalnya, contohnya ember. Ember tuh wadah ya. Kalau ember diisi penuh, apa akibatnya? Luber, itu doang. Bahayanya berapa sih? Paling cuma luber, air terbuang, oke, itu buruk. Air luber terbuang-buang itu buruk. Ya, isi galon, kalau kalian tuh ngisi galon tuh ya di pondok, di asrama, penuh gitu kan. Begitu kepenuhan, lupa ditutup, lupa dimatiin, luber. Itu aja palingan. Apalagi wadah nasi, magicom, kebanyakan, ya paling berlebihan gitu. Oke, semua banyak wadah-wadah lain lagi. Ya, nah tapi kata Nabi, wadah yang paling buruk kalau dipenuhin itu adalah perut manusia. Nah, kenapa? Sebab kalau perut kita terlalu penuh, ya, kata Raja Ali Haji apa? Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Jadi kalau perut kita terlalu penuh, perbuatan kita juga biasanya jadi nggak baik. Ya, karena nanti berkaitan dengan yang lainnya. Nah, jadi gimana caranya? Hasbu bni Adam luqaimat yukim nasul bahu. Ya, kata Nabi kalau mau tuh cukup buat Bani Adam, buat kita nih, manusia, luqaimat. Ya, luqaimat itu tasghir. Ya, kalimat pengecilan daripada lukmah. Kalau lukmah itu beberapa suapan. Ya, ini luqaimat, dikecilin lagi. Jadi ya beberapa suap saja. Kalau mau cukup ya, kalau bicara cukup sebenarnya hanya beberapa suap kita cukup. Yukim nasul bahu untuk menegakkan tubuh kita supaya kita nggak lemes ya, maksudnya gitu. Supaya nggak capek, nggak ada tenaga, makanlah. Nah, terus fa'in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia mesti juga makan, mengisi perutnya. Nah, Nabi kasih rumus nih. Fathuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minum, wa thuluthun li nafasihi, sepertiga buat nafas. Itu ukuran yang sudah maksimal diajarkan oleh Nabi. Supaya apa? Ketika selesai makan, kita masih bisa nafas. Tapi kalau makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, perut jadi begah. Ya, nafas, ayo, begah. Perut terlalu gede. Ya, habis begah, diajak berangkat susah. Ya, akhirnya begitu ditarik bareng-bareng temennya, berbet. Wah, bisa kentut gitu ya. Nah, jadi betul-betul dijaga itu ya, makannya jangan terlalu banyak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang lain lagi, ada khobar yang lain lagi. Khobar atau hadis yang lain, Nabi mengatakan inna syaitona la yajri min ibni Adam majrad dam. Ya. Dalam satu hadis disebutkan setan itu masuk ke dalam diri kita, ya, mengalir dalam tubuh kita itu lewat aliran darah. Wah, tapi jangan dimaknain kayak wah kalau gitu setan kayak infus nih. Bukan, ya bukan setan tuh kayak infus. Ya, maksudnya setan itu akan mempengaruhi kita.
Ya, maka kata Nabi, fadayyiku ya, majariyahu bil ju'i wal atash. Maka persempit ya jalanan setan itu, persempit ya jalur setan untuk masuk ke dalam tubuh kita dengan apa? Bil ju' wal atash. Dengan lapar dan haus. Apa hubungannya? Nah, karena begini. Kalau kita puasa, kita kan nggak makan, nggak minum, gitu ya. Atau kita mengurangi makan minum lah. Itu kita bisa mengendalikan nafsu namanya. Jadi nafsu tetap ada tapi bisa dikendalikan. Tuh, nanti makannya. Jadi, nah, ketika kita bisa mengendalikan nafsu, setan itu tidak punya ruang gerak. Kenapa? Karena nafsu itu kan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa satu nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 setan. Satu nafsu. 70 setan itu belum seberapa. Satu nafsu itu bermasalah, berat. Nah, ketika nafsu ini belum bisa dikendalikan, itu biasanya setan akan jadi penumpang gelap. Setan itu akan nemplok, nebeng dengan nafsu. Jadi ketika kita nggak bisa mengendalikan nafsu, syahwat kita nih makan. Nah, setan tuh terus deh nyambung tuh, ikut. Wah, bagus, ya gitu ya. Akhirnya dia menggoda kita, terus tambah lagi. Wah, ini enak nih. Dan nanti dibisikin. Nah, di sebelah sana ada tuh kafe baru tuh. Enak tuh, ya. Makanannya enak, harganya murah. Tempatnya juga buat foto enak lagi. Ya udah tuh, tambah setan membisiki. Akhirnya kita jadi tambah banyak makan. Nah, kalau kita bisa mengendalikan syahwat kita, setan mau godain kayak apa aja nggak bisa masuk karena pintunya ketutup. Mau dibilang gini begitu enggak. Orang nafsunya udah dikekang sama dia. Jadi setan nggak punya jalan. Makanya kita dengan puasa itu sama dengan menutup semua pintu masuk buat setan menggoda kita. Sebenarnya kayak begitu. Jadi kita nggak bisa digoda oleh mereka. Kalau puasanya benar, gitu ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang agak panjang, ya. Ada hadis yang panjang nih berkaitan kenyang, banyak makan dan lapar. Nabi Muhammad SAW pernah istri beliau, ya, Sayyidah Aisyah itu mengatakan bahwa Rasul itu seringkali perutnya kosong, nggak makan. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamtali qattu syab'an. Jadi Rasul itu jarang kenyang. Ya, bukan suka makan banyak, enggak. Kadang-kadang makan, kadang-kadang sedapatnya, kadang-kadang nggak makan. Bahkan kata istri beliau Sayyidah Aisyah, rubbama bakaitu rahmatan lahu. Kadang-kadang saya sampai nangis. Itu Sayyidah Aisyah, istri beliau. Gak tega ngelihat Nabi. Ya, mimma arabihi minal ju'. Nabi lapar. Saya sampai gak tega, Nabi sampai segitunya. Sampai bukan samanya nangis, dia bilang, fa'amsahu batnahu biyadi. Saya elus-elus tuh perut Nabi dengan tangan saya, kata Aisyah. Ya. Allah, Rasul. Ya. Tapi perut Rasul gak kayak perut yang gendut gitu. Rasul perutnya bagus lah. Ya. Di perut dipegang. Aku lu sampai Aisyah bilang apa? Nafsi lakal fida. Ya, saya siap berkorban buat engkau ya Rasul. Saya akan mengorbankan apa saja deh. Ya. Saya siap mengorbankan diri saya itu. Ya. Lau taballaghta minad dunya biqadri ma yakutuka wa yamna'uka minal ju'. Ya, apa sih yang membuat kamu bisa bertahan? Ya, enggak makan. Kamu lapar begini. Apa sih yang bisa bikin kamu kayak begini? Kau kan Nabi. Gitu ya. Aisyah bilang, kalau engkau pengen apa? Pengen makan, bisa nggak minta sama Allah? Bisa. Ya. Kalau mau duit, bisa nggak Nabi punya duit? Bisa. Itu gunung-gunung di Mekah, di Madinah, itu pernah menawarkan jadi emas buat Nabi. Kalau kamu ada 1 pohon rambutan aja deh, nggak usah gunung. 1 pohon rambutan ngomong, saya mau jadi emas buat kamu. Mau apa enggak? Nah, makanya kamu nggak jadi Nabi. Ya. Ini gunung-gunung nih, ngomong sama Nabi, ya Rasul, saya siap jadi emas buat engkau. Nabi bilang, enggak, saya nggak mau emas. Gitu. Ya. Kalau Nabi mau, bukan Nabi nyari duit, bukan Nabi nyari emas. Gunung menawarkan, tapi Nabi enggak. Terus kata Sayyidah Aisyah, apa yang membuat engkau begitu kuat?
Kata beliau, fayaqulu ya Aisyah, ikhwani min ulil azmi minar rusul qad sabaru ala ma huwa asyaddu min hadza. Saudara-saudara saya, para nabi yang kategorinya ulul azmi itu, mereka sabar menghadapi kondisi yang lebih berat dari saya. Itu makanya perlunya belajar sejarah gitu. Ya, kata Nabi begitu. Itu saudara saya, para nabi sebelumnya ujiannya juga nggak kalah berat. Ya, dan kita kalau tahu sejarah tuh jadi kita kuat. Makanya kata Allah di Quran apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah gitu. Begitulah kami ceritakan kisah para rasul sebelum kamu agar hati kamu semakin kuat. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, kalau kalian pengen jadi orang besar yang kuat mentalnya, sering baca sejarah hidup orang-orang besar. Ya, bukan orang besar badannya, ya, tapi orang yang besar dicatat dalam sejarah kalau dia itu berjuang hidupnya. Makanya kita akhirnya ngelihat apa? Ngelihat ujian kita, oh ternyata ujian kita nggak banyak ya, kecil doang. Ternyata orang lain punya ujiannya juga luar biasa. Kata beliau, para nabi sebelumku ujiannya banyak, ya. Dan mereka udah berlalu semuanya. Famadu ala halihim, udah lewat, ya. Qadimu ala rabbi, mereka udah pulang ke Tuhan mereka. Fa akrama ma'abahum, Allah muliakan mereka. Wajzala thawabahum, Allah banyakin pahala mereka. Gitu ya. Itu saudara saya itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Terus kata Nabi, fa'ajiduni astahi in tarafahtu fi ma'isyati an yaksura bi ghadan dunahum. Saya malu kalau saya pengen hidup enak-enakan. Hidup saya pengen enak-enak, saya malu. Malu, satu malu, kedua nanti takutnya saya derajatnya lebih rendah daripada mereka. Saya nggak mau kayak gitu. Fasobru ayyaman yasiratan ahabbu ilayya min ayyan kusa hadzi ghadan fil akhirah. Maka aku sabar beberapa hari saja. Itu lebih aku suka daripada bagianku berkurang di akhirat nanti. Oh, Nabi gitu, biarin deh saya di dunia. Hidup saya cuma berapa sih? Paling kan Nabi cuma 63 tahun umurnya. Kalau nabi-nabi dulu kan umurnya ada yang panjang. Nabi Nuh aja sampai 1000 tahun. Ya, kalau Nabi Nuh punya tetangga meninggal umurnya 200 tahun, kata Nabi Nuh, kesian masih muda udah meninggal. Nah iyalah, Nabi Nuh umurnya sampai 1000 tahun. Masalahnya kan gitu. Nah kalau kita sekarang ada orang umur 200 tahun meninggal, apa kira-kira? Langka. Aneh tapi nyata tuh. Ya, jadi Nabi dulu ada yang umurnya ratusan tahun. Ya, makanya nggak heran kalau mereka, ya kalau Nabi Muhammad, ya saya cuma paling hidup 63 tahun. Sabar aja. Setelah itu saya pulang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Susahnya cuma 63 tahun. Udah, setelah itu saya dapat derajat yang tinggi. Mendingan saya sabar. Nah, begitu juga kita nih kalau belajar. Sekarang capeknya sebentar doang. Berapa hari sih? Ya, puasa nih. Bulan ini kita cuma 10 hari. Sisanya bulan depan kan gitu. Ya kan? Ya kan bulan ini kan, bulan Februari ini kan cuma sedikit. Nanti sisanya bulan Maret gitu ya. Berarti tadi sebulan juga Ramadan ya. Nah, gitu kata Nabi gitu. Nah, terus wa ma min syai'in habba ilayya minal luhuq bi ashabi wa ikhwani. Dan enggak ada sesuatu yang lebih aku suka daripada bisa nyusul sahabat-sahabatku dan saudaraku para nabi itu. Saya pengen kumpul bareng mereka lagi. Jadi kata Nabi Muhammad, saya pengen reuni sama mereka. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian akhirnya setelah begitu keadaannya, Sayyidah Aisyah mengatakan, qalat Aisyah fa wallahi mastaqbala ba'da dzalika jum'atan hatta qabadallahu ilai. Tidak sampai genap Jumat depan berikutnya sampai akhirnya Allah cabut nyawa Rasul. Itu Rasul enggak lama meninggal. Ya, jadi begitulah Nabi ya dengan kesederhanaannya. Padahal kalau Nabi mau nih, apa aja Nabi bisa. Ya. Oke. Nah, ini masih banyak nih, ya. Ini kajian kita bisa sampai tengah malam nih. Cuman saya singkat aja lah. Saya udah tanda-tandain tadi saya baca tadi. Ya. Saya kalau mau ngajar itu bacalah. Hatta kalau saya ngajar Iqra juga saya baca juga nanti. Ya. Saya selalu tandain dulu. Oke, sekarang saya kasih gambaran. Sini Imam Ghazali singkat saja. Ini bacaan saya tadi baru tadi siang nih. Udah saya tandain kayak gini nih. Saya nggak coret-coret. Kenapa? Sayang kitabnya bagus soalnya. Kitabnya mahal. Nah, ada perumpamaan gini. Sekarang gimana? Makan kita banyak apa dikit? Ya. Nah, kalau terlalu banyak itu ekstrim. Terlalu sedikit juga ekstrim. Bukan es krim ya. Ekstrim, berlebihan. Bahaya tuh. Terlalu banyak makan berbahaya, kurang makan juga bahaya.
Nah, maka gimana solusinya nih? Nah, Imam Ghazali bilang gini, fal maqsudu ayyakula aqlan la yabqa lil maquli fihi athar liyakuna mutasyabbihan bil malaika fa innahum muqaddasuna an thiqlit ta'am wa alamil ju'. Ya. Dan seterusnya panjang. Nah, jadi gini, Imam Ghazali di sini menulis satu bab bayan ikhtilafi hukmil ju' wa fadilatihi wa ikhtilafil ahwalin nas fihi. Jadi ada perbedaan lapar dan keutamaannya juga keadaan manusia itu beda-beda, kondisi kita beda-beda. Jadi yang ketika Imam Ghazali membahas tentang lapar, mengendalikan nafsu, itu bukan berarti harus lapar sama sekali. Ya, bukan berarti kita harus benar-benar nggak makan. Kalau kita benar-benar nggak makan, itu jadi lemes. Nah, dosa kita tuh, menzolimi diri kita sendiri. Ya, itu ekstrim. Kalau kita kebanyakan makan juga, itu salah juga. Itu ekstrim juga tuh. Nah, jadi yang paling bagus apa? Pertengahan. Paling bagus tuh. Jadi, makan jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Itulah yang baik, gitu ya. Nah, kemudian beliau menggambarkan begini. Seperti seekor semut, kata beliau. Ya, kalau manusia dengan syahwat itu kayak semut yang kelilingi dengan api. Ya. Ini saya kasih gambaran nih ya. Saya sengaja minta papan tulis dan spidol supaya saya kasih gambaran ke kalian. Bisa nggak? Ini kameranya nanti diarahin supaya kelihatan gambar nih. Nyampe nggak nih? Nyampe? Itu nyampe? Nggak nyampe? Oke ya, kelihatan ya. Jadi gini. Wih, ini kok begini nih? Nyampe nggak? Nggak nyampe ya? Oke. Ini saya tertahan nih. Oke, nggak apa-apa lah. Atau pakai mic aja deh, bisa nggak? Pakai itu aja ya. Nih, Imam Ghazali ngasih contoh gini. Ini misalnya ada lingkaran ya di tanah gitu ya. Lingkaran. Spidolnya nggak nyata nih. Saya belum makan spidolnya nih. Mes spidolnya. Ini ada lingkaran ya. Lingkaran ini adalah api. Kata Imam Ghazali, contohnya. Ini api nih. Jadi kayak kita misalnya lagi camping gitu, bikin di tanah gitu, set melingkar, terus dipasang api nyala, api nih, ya. Apa nih? Api. Oke. Nah, kemudian udah gitu ditaruh semut di sini. Gak usah banyak-banyak deh, satu aja deh. Satu semut, bukan satu orang ya, satu semut. Ya. Taruh semut di sini nih. Ya. Taruh deh, lempar aja, tek semut gitu ya. Oh, semutnya dilempar. Oh, gitu kan. Jatuh. Ini api nih. Kira-kira semutnya bisa keluar dari api ini nggak? Nggak bisa kan, semutnya nggak bisa terbang. Ya. Kalau Spider-Man dia bisa terbang. Jadi semut nggak bisa terbang. Dia bingung, mau ke sini api, mau ke sini api, ke sini api, ke sini api. Kan gitu kan? Ya nggak? Nah, terus semut ini selama di sini dia bakal mati. Mau ada di posisi mana aja dia akan mati. Ya. Di sini dia mati, di sini dia mati, di sini dia mati, di sini dia mati. Pokoknya mati lama-lama. Api. Ya, udah gitu kan asap. Ya, kena asap pengap, semut udah nggak bisa napas tuh semutnya itu. Mati dia tuh. Lama-lama mati. Cuma kata Imam Ghazali, ketika semut dalam kondisi kayak begini, itu yang terbaik kata Imam Ghazali, dia harus ada di posisi mana? Di tengah, di sini nih. Ya, di semut itu langsung ke tengah. Sep. Gitu ya. Di tengah dia. Kenapa? Kalau ke pinggir dia terbakar. Ya, dengan api. Wow, jadi semut panggang. Ya kan? Jadi semut bakar. Ke sini sama juga. Nah, kalau ke tengah dia tidak terbakar. Tapi kan mati. Ya memang mati. Pasti mati. Tapi tidak terbakar. Ya. Dan kalau dia mati di tengah,
Itu memang sudah ajal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Tapi kalau ke sini Yesus mati juga sih. Ya, innalillah juga ya. Cuma dia salah. Udah tahu api kenapa dideketin? Gitu ya. Paham gak nih? Nah, Imam Ghazali ngasih gambaran gitu. Maksudnya apa? Nih. Api ini nih kalau kata Imam Ghazali, ini adalah syahwat. Jadi api ini sama dengan syahwat. Gambarannya. Semut ini adalah kita manusia. Ya, tapi bukan manusia semut. Ya, jadi nanti ada Ant-Man, gitu ya. Kan temennya Spider-Man. Ya, jadi ini semut yang di tengah ini kalau digambarkan dengan kita itu kayak manusia. Jadi manusia itu tidak akan bisa melepaskan diri dari syahwat. Mana ada manusia nggak ada syahwat? Ya, ada Ustadz, itu orang lemah syahwat. Cuma satu syahwat. Lemah syahwat impoten. Iya, tapi dia makan nggak? Makan. Minum nggak? Minum. Pokoknya selama hidup manusia itu pasti nggak bisa keluar dari syahwat. Ya. Beda sama malaikat. Kalau posisi malaikat adanya di luar sini. Ini manusia di sini. Kalau malaikat adanya di luar. Karena malaikat itu tidak ada syahwat. Malaikat nggak ada syahwatnya. Dia terbebas dari api ini. Kita manusia itu akan dikelilingi syahwat. Nah, kita mau ngikutin syahwat atau nggak ngikutin syahwat, mati apa enggak? Mati. Tapi kalau kita di tengah, kita mati tidak mengikuti syahwat. Kita mati bakalan, ya. Kamu bakal mati nggak? Saya bakal mati nggak? Mau kamu duluan apa saya duluan? Saya sih bebas, terserah Allah. Mau kalian duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Atau saya belakangan, kamu duluan, oke. Ya. Jadi mau yang mana? Mau duluan atau depanan? Kita bakal mati, semua kita bakal mati. Tapi kalau kita berada pada titik tengah, kita mati dengan benar. Tapi kalau kita dalam posisi di sini, kita ngedeketin syahwat di sini, akhirnya kita kebakar, mati, kita salah. Kenapa? Karena kita mati menjadi budak syahwat kita. Itu masalah. Paham tum? Paham tum? Argentin tum? Jadi gitu tuh caranya ya. Makanya kenapa Imam Ghazali gambarin gitu. Kita tuh jangan ngikutin syahwat. Jangan jadi budak syahwat. Nanti persis kayak semut yang malah ngedeketin api. Gitu ya. Udah tahu api ngebakar, malah ngedeketin. Udah tahu syahwat itu membinasakan. Malah dia syahwat. Coba aja. Sekarang kita lihat orang-orang yang pada makan banyak. Makan manis-manis banyak. Kenapa? Diabetes membinasakan nggak? Tuh, itu sebabnya sih. Ya kan, dia makan yang manis-manis akhirnya jadi celaka. Makan yang enak-enak terus akhirnya jadi kolesterol. Dan terus macam-macam. Coba kalau dia makan tapi nggak berlebihan, tetap di tengah. Tetap di tengah. Ya. Makan sekali-sekali yang manis boleh. Makan sekali-sekali yang gurih, oke. Tapi dia bisa mengontrol dirinya, berarti dia tetap di tengah. Tapi mati juga tuh. Iya mati, tapi matinya dalam keadaan baik. Kenapa? Karena dia sudah menghindari hal-hal yang jelas-jelas mencelakakan dia. Ya, nah itu perumpamaan dari Imam Ghazali terkait dengan syahwat. Supaya kita jangan gegabah, ya. Itu tadi. Itu tadi. Ya. Gitu ya. Jadi itu perumpamaan dari Imam Al-Ghazali. Nah, kita jadi tahu. Jadi kita bukan meninggalkan syahwat sama sekali, tidak. Kita punya syahwat. Tapi jangan sampai kita yang mengikuti syahwat. Oke ya. Itu yang perumpamaan. Kemudian nanti dalam prakteknya kadang kalau di sini sebutin Imam Ghazali, seorang guru itu suka mendidik murid-muridnya ya supaya muridnya jadi baik. Nah, diajarkan untuk mengendalikan syahwatnya. Gurunya bilang jangan makan banyak-banyak, banyakin puasa. Ya, makanya di pesantren-pesantren itu rata-rata disuruh puasa sama guru-guru. Ya, di sini juga biasa puasa Senin, Kamis. Itu sebenarnya manfaatnya buat kita, buat kalian. Ya,
Jadi guru-guru tuh pengen kalian puasa. Gitu ya. Kalau dia betul-betul pengen jadi orang baik, dia akan riyadhah. Dan itu berat, pertama kali itu berat. Suruh puasa, suruh nggak makan, jangan makan banyak-banyak, capek tuh nggak enak tuh. Kadang-kadang ada kondisi yang murid belum paham. Ketika melihat kita disuruh puasa, kita suruh jarang nggak makan, tapi Ustadz nggak puasa. Suatu hari misalnya, oh Ustadz nggak puasa, kita suruh puasa. Kita disuruh makan biasa, tapi kok Ustadz kadang-kadang makannya lebih enak. Nah ini hati-hati, jangan sampai suuzon sama guru. Ya. Kalau guru yang benar nggak akan menjerumuskan murid. Nah, di sini Imam Ghazali jelasin tuh. Dalam kondisi kayak begitu, sebagai pemula memang harus dididik secara disiplin. Guru yang tidak makan, guru yang tidak puasa, rutin kelihatan sehari-hari, atau guru yang kelihatan lagi makan oleh kalian sewaktu-waktu, kok makannya enak, katanya kita jangan kok guru. Itu bukan berarti dia mengikuti hawa nafsunya, bukan. Tapi ada guru yang begitu, dia sudah mencapai kestabilan jiwanya. Jadi dia tahu kapan harus makan, kapan tidak makan. Jadi nggak pakai ritme yang biasa lagi. Karena kalau yang belum disiplin kayak begitu memang. Contohnya gini yang gampang nih. Kalau waktu kita baru belajar naik sepeda, ya, misalnya kalian diajarin naik sepeda oleh keluarga kalian, oleh ayah kalian, kan oleh orang tua kalian disuruh pegang hati-hati kan? Oh pegang tuh, jaga, jangan sampai jatuh kan? Ingat nih remnya begini gitu kan? Besoknya kita lihat bapak kita santai-santai aja, lepas tangan gitu kan? Bapak gimana sih? Dia udah stabil, dia kalaupun lepas tangan udah bisa. Kita kalau baru pemula tiba-tiba langsung lepas tangan kira-kira apa? Nyemplung ke got. Ya, itu beda. Itu kondisi gampangnya gitu kira-kira ya. Makanya jangan buru-buru. Kita suruh puasa, tapi kok Ustadz nggak puasa? Nah, nanti ada masanya. Ada orang yang dia sudah riyadhah sebelumnya, sudah latihan, dan dia sudah paham bisa mengendalikan. Meskipun dia nggak puasa, tapi dia bisa mengendalikan. Makan sekedarnya. Kalau sekali-sekali itu kan hal yang wajar. Bukannya kalau rutin, itu salah juga namanya. Ya, sama kayak gitu juga. Makanya jangan suka suuzon kepada orang yang betul-betul mendidik kita. Ya, saya sering kasih contoh juga, kayak misalnya pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu sama pelatihnya disuruh latihan terus, ya kan? Latihan, lari, push up, jalan sana sini. Pelatihnya ngapain? Pelatihnya latihan apa enggak? Pelatihnya lari apa enggak? Enggak, pelatihnya cuma gini-gini doang. Gitu kan? Itu pelatihnya gitu doang. Kenapa pelatihnya nggak ikut lari? Kok pelatihnya nggak ikut nendang-nendang, nggak ikut ini? Enggak, pelatihnya udah lewat masa itu. Dia sudah melampaui masa itu. Sekarang dia sudah stabil dan dia tahu kedudukan dia kapan harus, sekali-kali mungkin dia ikut. Kadang-kadang dia cuma memantau karena dia ada hal yang lain yang dia sedang siapkan. Ya gitu juga. Ya, ketika kita ngelihat ada sebagian guru ya yang begitu, itu bukan berarti wah ini gurunya nggak benar, bukan gitu ya. Lihat, tapi kalau tiap hari itu salah juga. Ya itu bukannya contoh yang baik kayak begitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi kita tetap di awal kita semua nih beginner, pemula. Jadi bidaya, disiplinkan diri kita. Disiplinkan, perbanyak puasa, sunnah. Selain Ramadan ya. Selain Ramadan nih kita banyak puasa deh, puasa sunnah. Ya, kalau bisa Senin, Kamis. Nanti kalau mau ditingkatin apa? Daud ya. Gitu disiplinin, nanti akan terasa enak tuh. Nah, bisa jadi suatu hari nanti dalam keadaan tertentu dia nggak puasa. Bukan karena dia udah bosan sama puasa, enggak. Ya, ada masa di mana dia bisa mencapai itu dan akhirnya dia ibadah tetap di jalan, bukan nggak sama sekali. Cuma dia udah bisa lebih tenang mengendalikan jiwanya tadi sehingga tidak kemudian mengikuti syahwatnya. Ya, makanya Nabi pun begitu, dalam hadis diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir. Ya, Nabi pernah tuh satu masa Nabi puasa sampai kami menyangka kok Nabi nggak makan-makan ya. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Terus kami pernah melihat Nabi
kok Nabi makan, kapan puasanya ya? Nah, itu kenapa kok Nabi begitu? Karena Nabi sudah mencapai titik tengah kestabilan jiwanya. Jadi makan, tidak makan, itu bukan karena syahwat lagi. Bukan karena mengikuti syahwat. Tapi karena dia sudah pada level ma'rifat. Sudah kenal betul kapan harus makan, kapan tidak makan. Ya, jadi udah beda tuh. Makanya orang-orang yang sudah bisa mengendalikan jiwanya, dia tetap makan. Tapi makannya pun bisa dikendalikan. Kadang kalau dia nggak mau makan, ya dia nggak mau makan. Ya, ada masanya. Jadi tergantung hal. Nanti kalau kita bicara lebih dalam, itu namanya ilmul hal. Kita lihat kondisi. Jadi sampai istrinya kadang bingung loh. Biasanya Nabi puasa, kok sekarang nggak puasa-puasa nih? Kenapa ya? Gitu. Terus suatu hari kok Nabi puasa terus, kapan makannya nih? Gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, terus satu hari Nabi datang ke rumahnya, ya, pengen pengen makan pagi. Ya, begitu tanya kepada istrinya, hal indakum min syai'? Ada makanan yang bisa dimakan nggak? Sedikit aja. Qala, nggak ada. Kalau ada, qala fa in qalu na'am, kalau dia bilang ada nih sedikit, akala, Nabi makan. Fa in qalu, kalau istrinya bilang, la, nggak ada ya Rasul. Qala, ini shaim, saya puasa. Jadi enak gitu, jiwanya udah stabil. Jadi mau makan atau nggak makan, itu nggak berpengaruh kepada beliau, sehingga berubah menjadi orang yang dikendalikan oleh syahwat. Tapi beliau tetap bisa mengendalikan syahwat. Nah, kira-kira begitu. Ya, makanya kita tetap di tahapan awal, kita pemula, kita banyakin riadoh, banyakin olah jiwa. Bukan hanya olahraga. Jadi makan, tetap makan, jangan sampai lemes. Tapi jangan kebanyakan juga. Kalau kebanyakan juga nanti bahaya. Ya, kita bahaya makan kebanyakan, banyak mafsadahnya banyak, mudorotnya banyak kalau kita makan terlalu banyak. Justru kalau kita makan nggak banyak, maslahatnya juga banyak. Kita dapat kebaikan banyak. Nah, mudah-mudahan di awal Ramadan ini dengan tema ini jadi pengingat buat kita semua, termasuk saya pribadi juga ya, supaya makannya tidak banyak, tidak terlalu banyak. Sebab bahaya. Jadi makan nanti ya buka puasa, ya makanlah gitu ya. Dengan menu yang ada makan, tapi jangan sampai berlebihan. Ya. Nah, nanti yang ikut terawih di luar, kalau makan bakso ya makan, tapi jangan berlebihan. Kalau kalau ada bakso itu juga, nih saya nggak tahu ada bakso atau enggak ya. Kalau disiapin makan sama pengurus musola, makan. Tapi tetap makannya jangan berlebihan. Oh tadi makannya nambah, ya itu kan karena diundang. Jadi kan biasanya nggak makan, biasanya kan nggak makan bakso kalau ada bakso ya. Biasanya kan nasi goreng. Jadi kira-kira gitu, sehingga puasa kita bisa membuat kita lebih baik dan badan kita lebih sehat juga nanti. Ya, wallahu alam bishawab. Nah itu saja, saya kembalikan ke Bang Faros. Terima kasih kepada Ustadz Ardiansyah atas penjelasannya yang sangat jelas, lugas. Untuk itu mungkin dibuka pertanyaan satu atau dua melihat waktu yang ada. Silahkan yang ingin bertanya, angkat tangan, menyebutkan nama, kelas. Jangan malu-malu, boleh, saja nama. Pertama,
makan berlebihan, porsi berlebihan itu kan akibat tidak ngukur, makanya lebih. Ya, jadi akhirnya udah kenyang tapi masih belum habis. Makanya bagi teman-teman santri yang mau nandingin makanan, mau nyiapin makanan buat khataman atau acara apapun, ukur kira-kira nih untuk berapa orang satu nampan. Ya, kira-kira habis apa enggak. Kalau saran saya, mendingan disajikannya sedikit-sedikit. Kalau kurang, masih bisa nambah. Ya, tapi kalau ngikut tadi kajian, ya jangan nambah. Ya, kalau seandainya dikit-dikit nih, paling enggak tuh habis. Untuk misalnya satu nampan berempat nih, udah porsi berempat. Ya, cuma emang relativisme kadang berlaku. Ya, ini porsi siapa dulu nih gitu ya. Ya pokoknya ambil yang standar aja deh, orang makan segitu. Kalau saya pribadi tuh kalau dia ada acara di mana-mana gitu ya, itu suka kalau nasi di nampan, misalnya nasi kebuli atau apa, saya suka kalau porsinya nggak terlalu banyak. Jadi makan udah berempat habis, udah nggak nyisa. Tapi kalau terlalu banyak, nah itu nggak enak emang. Takutnya nggak habis. Jadi terbuang sia-sia. Nah sekarang kalau seandainya nyisa gitu gimana? Ya dibuang, mubazir, dosa jadinya kayak begitu. Nah salah sendiri tuh. Nah sekarang gimana? Nah kalau ada ayam, kasih ayam. Biar dapat sedekah. Kayak ada binatang yang lain yang kira-kira bisa makan itu, jadi pahala sedekah. Kalau waktu saya ke Bandung tuh, waktu kemarin, rihlah saya ke Bandung sama teman-teman. Sana kan ada dia menganut permaculture. Jadi makanan, sisa-sisa makanan tuh dikasih ke ayam, bebek, pokoknya dia ternak binatang di situ. Jadi tetap nggak kebuang. Sisa-sisa makanan itu masih bisa dimakan buat mereka. Masalahnya di sini kan nggak ada ayam, ada kucing. Kucing, ya kalau mau nggak apa-apa kasih. Jadi kucingnya soleh nanti, makan bekas bekas santri gitu ya. Ya ala kuliah coba dicari yang kira-kira bisa dimanfaatkan gitu ya, sehingga tidak terbuang sia. Kalau udah terpaksa dibuang juga ya dosa kayak begitu. Nah itu perhatian buat semua supaya jangan menyajikan makanannya berlebihan. Ya udah nih kira-kira udah untuk 4 segini aja cukup. Kalau lebih baik nggak apa ya sedikit tapi habis daripada banyak akhirnya nggak habis atau malah jadi nyisa gitu. Ya. Kalau ada yang masih belum kenyang kasih temennya atau belum dapat. Tapi tadi akhirnya balik lagi. Oh jadi makanya berlebihan. Ya kasihan. Ya kira-kira gitu deh. Jadi harus adil sebelumnya. Jadi jangan hanya melihat akibat, tapi lihat sebab. Kenapa nasinya bisa kelebihan banyak? Ya tadi salah menyajikannya. Kalau menyajikannya tidak salah, insya Allah nggak ada tersisa. Semuanya bersih sebersih-bersihnya. Sunnahnya gitu, makan tuh nggak ada sisa. Sunnahnya makan itu benar-benar semua nasinya dimakan. Ya, kalau dulu ada guru saya di kampung Melayu, dia punya ayah, ayahnya kiai besar. Ayahnya ini ulama besar. Dulu belajarnya di Mekah. Dia kawan akrab Habib Ali Kuitang di Jakarta. Pulang dari Mekah tahun 1901. Itu ayahnya ini kalau makan itu sampai habis. Nasinya satu, nggak ada yang tersisa. Anaknya nih, anak beliau itu guru saya nanya, B, kenapa makan sampai habis semua B? Bersih banget. Kata dia apa? Kita nggak tahu butiran beras yang mana yang bawa berkah buat kita katanya. Dari sekian banyak satu nampan, satu piring ini mana yang berkahnya dari yang mana nih? Apa yang satu ini jangan-jangan nih? Gitu. Jadi dia nggak mau menyanyiakan satu butir nasi pun. Nah, makanya nih perhatian buat kita semua nih, jangan suka buang-buang. Nih kalau kamu nanti akad nikah, ya, kalau laku ya, insya Allah laku ya. Mudah-mudahan jodohnya dapat orang yang soleh. Kalau yang laki dapat yang solehah, jangan yang soleh juga. Ya. Itu kalau akan kadang-kadang yang suka banyak terbuang di acara-acara resepsi ya. Akhirnya makanan habis apa masih banyak sisa. Yang makan cuma dikit. Nah, itu harusnya dihitung. Kalau mau bagus gitu sebenarnya itu. Ada tuh saya punya kawan Ustadz Anwar Jelani itu yang dari Surabaya itu. Dia pernah tuh diundang oleh satu orang. Jadi waktu di undangan itu dia minta konfirmasi. Tolong konfirmasi berapa orang yang datang. Terus menunya udah disiapin. Menunya tidak pakai prasmanan, nasi bungkus. Jadi
Satu orang udah disiapin satu, mau nasi apa, disiapin nasi ini, nasi ini, pilih aja. Jadi persiapan nasi sesuai yang konfirmasi. Kalau nggak dapat salah sendiri, kenapa nggak konfirmasi? Gitu. Daripada kebuang-buang, ya, kebuang-buang sia-sia, akhirnya terlalu banyak mubazir. Karena kadang-kadang di situ, gimana kita mau berkah? Ya, karena dari acara begitu aja kita udah terlalu banyak buang nasi. Ya. Istighfar lah banyak-banyak gitu ya. Belum lagi nanti ada makanan bergizi, nggak tahu gitu ya. Nah, itu kan juga kadang terbuang tuh, udah dikirim, nggak dimakan ya. Hati-hati makanya. Jangan sampai jadi mubazir ya. Oke, dah. Silakan kalau masih ada yang lain. Ada lagi? Atau mungkin cukup melihat waktu yang ada. Kalau boleh saya simpulkan, setidaknya kita itu sebagai manusia tentu kita ingin makan banyak apalagi. Nah, karena itu kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan kemudian kita berlebihan dalam makan, tapi jangan pula kita membatasi diri dalam arti kita tidak makan sama sekali. Akan tetapi proporsional, kita harus mengukur sebagaimana yang pas buat diri kita. Satu hal lain yang penting pula ialah tentang tadi kita ini selaku manusia dikelilingi oleh syahwat, dan hal itu ialah sebuah kepastian. Maka dari itu tinggal kita dapat memilih mau menjadi budak syahwat atau budak hawa nafsu itu, atau penakluk dari hawa nafsu itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Ardiansyah atas pemaparannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.